Kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur Senin pagi. Kebakaran terjadi di salah satu gudang logistik di lantai 2 rumah sakit. Kebakaran ini sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Kepala Subdirektorat Kerjasama Ditjenpas Rika Apriati mengatakan kobaran api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil damkar dan petugas dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kita punya 28 pasien, sudah dievakuasi, dan sekarang semua dalam kondisi kondusif, dan pemulihan kami mohon doanya agar rumah sakit ini dapat segera pulih dan dapat beroperasi seperti sedia kala. Sementara 28 pasien yang tengah dirawat sudah dievakuasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini RSU Pengayoman masih dalam pemulihan. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pasangan pengantin ini hanya bisa menangis akibat tenda tempat resepsi pernikahan mereka roboh diterjang angin kencang di kawasan Depok 2 Tengah, Mekarja, Depok. Keduanya pun harus dievakuasi ke lokasi aman di bawah guyuran hujan deras. Meski dilaporkan tidak ada korban luka, namun acara resepsi ini terpaksa dihentikan. Sementara itu, sejumlah tamu undangan juga langsung menyelamatkan diri begitu melihat struktur tenda mulai goyah. Sementara di ruas Jalan Raya Pengapuran, banjir merendam hingga setinggi 70 cm. Bahkan sejumlah pemotor yang nekat menerobos berujung pada mati mesin. Menurut warga, banjir kerap terjadi saat dilanda hujan deras karena banyaknya pembangunan, namun saluran air atau drainase malah tertutup. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Aksi balap liar hingga freestyle juga terjadi dilakukan oleh kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan. Menyeram baru pada jempu ini punya nama. Tidak mungkin. Kau sudah minum kah? Iya, karena kau ditanya. Ini kalau tengah malam. Baik. Tapi kemarin. Menyeram baru pada jempu ini. Tidak ada hujan maupun banjir, warga dikagetkan putusnya jembatan penghubung antar desa di Nganjuk, Jawa Timur. Peristiwa terjadi saat ada 2 pengendara sepeda motor melintas. Putusnya jembatan penghubung antar desa sepanjang 60 meter ini bukan karena derasnya hujan maupun banjir. Jembatan penghubung ini menjadi akses utama masyarakat untuk bekerja, sekolah, hingga aktivitas ekonomi. Jembatan ini tiba-tiba saja patah di bagian tengah hingga ambruknya jembatan di Desa Kedungdowo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bahkan 2 orang pengendara motor yang sedang melintas terjatuh ke sungai. Beruntungnya pengendara motor tersebut selamat. Warga bergegas turun dan mengevakuasi motor ke seberang sungai. Menurut warga, putusnya jembatan yang membentang di atas sungai Widas sepanjang 60 meter ini terjadi karena adanya beberapa tiang yang telah hilang sejak tahun 2024 lalu. Dari 8 tiang jembatan, yang tersisa hanya 2 tiang saja. Ironisnya, meski sudah dilaporkan, belum ada penanganan dari dinas terkait. Bahkan peristiwa jembatan di Desa Kedungdowo ini putus menurut warga sudah terjadi untuk kedua kalinya. Tahun lalu badan jembatan yang putus berada di sisi utara dan sekarang yang putus di sisi selatan. Sudah pernah putus tapi yang bagian selatan sudah diperbaiki. Kemudian tahun 2024 ada laporan dari warga yang isinya yaitu terkait tentang putusnya tiang. Dari 8 buah itu yang 6 itu sudah putus dan kita sudah menindaklanjuti ke pemerintah kabupaten.
Jembatan Desa Kedungdowo ini merupakan akses yang cukup penting untuk menghubungkan warga Kecamatan Rejoso dan Desa Kedungdowo menuju ke Kota Nganjuk. Tanpa jembatan ini, warga harus memutar dengan jarak yang lebih jauh, sekitar 5 km. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang putus. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, pria warga negara Amerika mengamuk karena terganggu suara alat berat di Kuta Selatan, Badung, Bali. Pelaku melukai wanita pemilik alat berat. Sambil membawa senjata tajam, seorang WNA asal Amerika MD 29 tahun mengamuk di sebuah lokasi proyek Jalan Pantai Suluban, Kuta Selatan, Badung. Sambil terus berteriak, ia mencari orang bernama Niko Mang Sri Hartati Rahayu Ningsih, 47 tahun yang merupakan pemilik alat berat. Diduga pelaku merasa terganggu dengan suara alat berat yang beroperasi di proyek selama beberapa hari terakhir. Saat bertemu dengan orang yang dicari, sempat terjadi perkelahian antara WNA dengan korban. Korban yang mempersenjatai diri dengan kau sempat terjatuh dan diserang pelaku. Sejumlah rekan korban segera berdatangan dan menyerang balik MD yang terus mengamuk. Akibat penganiayaan ini, korban mengaku pandangannya buram. Pasca video viral, korban dan pelaku memutuskan untuk berdamai. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kepala Kantor Pos Cabang Takalar, Sulawesi Selatan mengalami luka senjata tajam setelah menjadi korban perampokan uang BLT 600 juta rupiah. Polisi menangkap pelaku perampokan yang ternyata staf bagian pengawas pengantaran uang. Suwanto Tahir, Kepala Kantor Pos Cabang Kabupaten Takalar, mengalami sejumlah luka bacokan dan luka tusuk senjata tajam usai dianiaya oleh karyawannya. Korban dianiaya menggunakan tabung apar dan dibacok dengan senjata tajam saat mempertahankan uang BLT ratusan juta rupiah. Peristiwa terjadi sesaat setelah kantor pos akan tutup usai melayani pencairan BLT di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Korban dianiaya seorang staf bagian pengawas pengantaran uang yang diduga akan membawa kabur uang BLT. Pelaku bahkan merampas dan membawa kabur ponsel korban. Kasus penganiayaan dan dugaan perampokan dalam penyelidikan aparat Satreskrim Polres Takalar, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Terdesak bayar utang judi online, seorang pria nekat menipu membayar dengan transaksi struk palsu di Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami kerugian 2 juta rupiah. Seorang pria melakukan transaksi penarikan uang tunai sebesar 1 juta rupiah di salah satu toko di Jalan Pelita Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai menerima uang 1 juta rupiah dari pemilik toko, pelaku memperlihatkan bukti transaksi bank yang ternyata palsu. Sungguh ironis, usai menipu korbannya dengan bukti struk palsu, keesokan harinya pelaku kembali ke toko tersebut dan melakukan penarikan uang 1 juta rupiah kembali untuk kedua kalinya. Usai memberikan uang kepada pelaku hingga 2 juta rupiah, korban baru menyadari jika uang yang ditransfer oleh pelaku tidak masuk ke rekening korban. Video rekaman CCTV kemudian disebarkan oleh korban hingga pelakunya viral di media sosial. Berkat rekaman kamera pengawas di toko korban, Ramli, 42 tahun, terduga pelaku penipuan, berhasil diringkus polisi. Ironisnya, uang hasil kejahatan pelaku telah dihabiskan untuk membayar utang judi online dan berfoya-foya. Pelaku melakukan transaksi bank palsu yang dimana dia ini ingin menarik uang, tapi bukti transfer yang diperlihatkan kepada salah satu petugas BRI Link itu ternyata palsu, yang diedit oleh pelaku. Yang kami dalami, motif dari pelaku menggunakan hasil kejahatannya yang pertama untuk membayar hutang judinya, dan sisanya digunakan untuk foya-foya oleh pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan untuk menjalani pemeriksaan di unit Jatanras Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi juga menyita handphone dan sepeda motor yang digunakan pelaku sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.
Kita beralih ke kasus asusila pemirsa, awasi pergaulan anak-anak Anda. Viral di media sosial, sepasang kekasih pelajar SMK merekam video asusila dengan ponsel di Gunung Kidul, Yogyakarta. Video direkam saat kedua pelaku masih duduk di bangku SMP. Warga Gunung Kidul, Yogyakarta dikejutkan dengan tersebarnya video asusila berdurasi lebih dari 2 menit yang dilakukan 2 orang remaja. Pemeran dalam video merupakan pelajar SMK di Gunung Kidul. Bahkan diketahui, video tersebut direkam setelah para pelaku masih duduk di bangku SMP. Peristiwa asusila ini pun sudah lama selesai di tingkat sekolah, di mana kejadian berawal dari adanya rekaman video call yang dilakukan keduanya. Pertemuan hingga penyelesaian, baik dari pihak sekolah maupun kedua orang tua para pelaku sudah dilakukan. Balai Dikmen Gunung Kidul mengimbau kepada orang tua agar senantiasa mengawasi pergaulan anak serta memberikan edukasi terkait pentingnya bijak dalam bermedia sosial. Kalau tidak salah rekam video call. Nah itu kejadiannya bukan di sekolah, nah, TKP-nya di luar sekolah. Bahkan kalau tidak salah tadi infonya ketika masih SMP. Nah, ketika masih SMP. Dan itu kan pacarnya ketika ini putus, maka diinfokan mungkin disebarkan. Selain itu, kedepannya Balai Dikmen juga menjamin kedua murid yang ada di video mendapatkan haknya untuk pendidikan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismay Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, satu korban tewas kebakaran apartemen di Hong Kong adalah buruh migran asal Ponorogo, Jawa Timur. Keluarga yang mendengar kabar menangis sedih tak menyangka korban berangkat ke Hong Kong untuk bekerja ternyata mengalami musibah. Warga terus berdatangan ke rumah Dina Martiana di desa Tanjung Ponorogo, Jawa Timur. Dina menjadi salah satu buruh migran yang tewas akibat kebakaran apartemen di Wang Fuk Court, Hong Kong. Suhodo, suami Dina, tak kuasa menahan tangis. Pria satu anak ini tak menyangka jika istrinya meninggal akibat kebakaran apartemen tempat istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Bilangnya dari bukti dan data-data di lokasi kejadian itu mengarah ke Mbak Dina. Terus langsung dibawa rumah sakit, diidentifikasi memang itu Mbak Dina. Korban Dina Martiana menjadi TKW ke Hong Kong menjadi pembantu rumah tangga sejak 3 tahun lalu. Saat kebakaran, korban berada di lantai 26 dan terjebak tak bisa menyelamatkan diri. Kabar kematian korban disampaikan oleh KJRI pada Sabtu siang. Pihak polisi Hong Kong sudah melakukan pemeriksaan dan identifikasi, dipastikan bahwa korban TKW atas nama Dina Martiana asal Ponorogo. Keluarga berharap agar korban secepatnya bisa dipulangkan untuk dimakamkan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.